satu grup 10 kah. Oh, Lalu, begitu. Ya dalam sehari tuh satu grup saja yang boleh masuk atau Jadi khusus untuk apa? Satwa endemik ya? ya kalau yang lain yang tidak langka, yang tidak dilindungi begitu, kalau mau wisata birdwatching boleh. Tidak usah dibatasi. Nanti ditulis di sini Pak, kalau boleh lebih menarik, misalnya wisata tadi birdwatching, silahkan itu birdwatching wisata terbatas misalnya, atau eduwisata. Terus kalau misalnya Bapak bilang di sini di jasa lingkungannya itu ada gua. Kalau boleh lebih spesifik itu gua apa? Susur gua apa itu yang gua Belanda dia punya nama apa? Itu kayaknya ada di dokumen RPS itu, RKPS itu. Di sini dia punya Potensinya, namanya. potensi jasa. Di sini tulis gua, tapi coba lebih ini jasa lingkungan gua terus tanda kutip atau buka kurung. Namanya. Susur gua apa? Gua Belanda. Oh, berarti dia masuk program susur gua begitu ya? Atau jelajah gua. Nanti bisa masuk setelah RKPS masuk, kita bisa buat kelompok usahanya yang memang fokus ke situ, yang biasa melakukan aktivitas di gua. Jadi kita berdayakan masyarakat untuk jadi penganut lokal, Bapak. Iya, iya. Jadi yang sudah sering masuk hutan kan pasti tahu spot-spot kalau kita mau birdwatching itu di mana. Kita bisa lihat jam berapa, Iya, iya. jenisnya apa. Nanti suku-suku bisa belajar bahasa ilmiah. Biasa bule-bule itu mau belajar satwa di hutan begitu. Lalu di gua juga begitu Pak. Ada apa saja, misalkan ada kelawar. Kita ajak nanti pengunjung melihat kelawar, foto bersama kelawar. Atau di sana hanya ada kubangan dengan sumber mata air. Sumber mata air. Dengan dia ornamen apa dalam itu? Iya, nanti di situ Bahasa Goa tuh ya. Jelajah Goa ya. Susur gua kan yang bahasanya sederhana tapi menarik saja. Lalu air alam ini air apa maksudnya Pak? Kita rencana kita kembangkan depot. Oh, air minum. Depot. Berarti bisa jasa air bersih. Iya. Jadi kalau air alam kan kita masih bingung nih air alam ini mau dipakai apa. Tapi kalau jasa penyaluran air bersih, nanti kita bisa bikin air minum kah? Atau hanya air bersih yang untuk kebutuhan sehari-hari saja. Ya, kita kebetulan karena potensi sumber air ini di batas areal jalan, ada aksesibilitasnya lewat. Ya. Nah, jadi kita bisa dengan masyarakat sudah sepakat kelompok ini kita minimal ada bikin dia punya spot bangunan untuk produksi air galon. Oh, air minum. Iya, air kemasan galon ya. Kan Pak, air kemasan galon. Oke, sip. Mungkin produknya Dia nggak masuk di jasa lingkungan kali ya? masuknya bisa jasa lingkungan kan? Karena kan mata air. Mata air. Mata air Pak? Iya, sungai. Bisa. Nanti masuknya itu di jasa lingkungan air, nanti di pengembangan usahanya baru ditulis Ya. pengembangan air galon. Oh, gitu. Kan ini masih potensi toh Pak, potensinya air sumber mata air apa? Kalau ada namanya tulis nama. Iya, sudah ada nama. Baru nanti yang produk. Tapi kita juga membuat program. Programnya ya tadi wisata alam terbatas, jasa lingkungan seperti pembuatan air minum. Pak. Iya. Oh, satuannya di sini ada, dia tambah satu unsur satu dari rusa babi juga. Rusa babi, ya rusa babi itu kalau aman boleh juga wisata jelajah alam, mengenal satwa, misalnya wisata edukasi untuk anak-anak. Iya. Pak Ici ini untuk penanaman kalau boleh nanti dimasukkan asumsi luasnya kurang lebih berapa hektar. Misalnya penanaman konservasi sawah. Ya. Itu sudah itu kayaknya ada sekitar 10 hektar. Saya belum masukkan itu. Tidak, sini masukkan 2 hektar, nanti jumlahnya di kalau 2 hektar itu kurang lebih berapa Pak? Bapak yang di Berapa jumlah anakan? Iya, jumlah anakannya di sini yang belum masuk. Iya, lalu tanaman apotek hidup
kunyit ini sebenarnya nggak jadi masalah kalau di luar kawasan PS, tapi memang dijangkau sama kelompok PS. Biasanya sini kan kelompok-kelompok ibu-ibu yang lebih fokus ke tanaman-tanaman kunyit. Iya. Lengkuas, pinat. Boleh sini masukkan jumlah dengan luas. Lalu kegiatan pemanfaatan pemumutan ini ya. Nah, ini nih Pak. Ini ya betul, ini jenis gaharu Pak. Yang kemarin kita bahas itu. Gaharu. Nah, 20 dari 28.000 terus penanaman 25.000. itu setelah dikalkulasi kita konsentrasi untuk pemanfaatan itu Masohi dengan Gaharu. Nah, Masohi dengan Gaharu itu luasannya tuh kalau tidak salah berapa itu? Aduh, saya sudah lupa. Nah, luasan itu yang dia kebutuhan bibit itu. Nah, kebutuhan bibit itu kan kita konsentrasi Masohi, Gaharu, Kemiri. Nah, tapi Kemiri kita tidak terlalu volumenya tidak terlalu banyak. Gaharu dengan Masohi yang kita mau budidayakan di areal itu. Nah, sedangkan itu jumlah total bibitnya itu kan saya hitung per hektar dikali total luas yang kita tanam di luar dari blok ini Jasling. Nah, sedangkan dalam blok Jasling itu yang konsentrasi tanaman asli tadi itu deh, yang 22 hektar itu. Iya blok ya itu sudah. Jadi jumlah bibit yang itu di luar dari blok perlindungan, blok pemanfaatan. Gitu. Ini sudah ada petak-petak, berarti sudah ada. Sudah itu Pak, itu sudah didesain itu Pak. Oh iya. Bagus. Nanti dia punya plot-plot lokasi yang budidaya, nanti saya akan masukkan ini di. Oh berarti sekian di petak sekian di petak sekian. Ya itu nanti di dalam pemetaannya Pak. Sudah Pak itu arahnya nanti ke sana Pak. Jadi Bapak kan apotek hidup itu walaupun nanti di dalam hutan ada, bagus lagi kalau di rumah juga ada. Oh di rumah. Di pekarangan, jadi memanfaatkan lahan pekarangan untuk apotek hidup. Jadi produksi masyarakat nanti akan bisa bertambah buat jamu-jamu. Oh gitu ya. Jadi selain dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri, juga untuk menambah produksi untuk dijual. Boleh juga Pak. Ya itu ya ini kita juga adalah siasati kebetulan akses untuk masuk areal ini kan sudah ada dua jalur ini. Ya. Itu mungkin kalau lihat peta itu ada kelihatan. Jadi kita nanti berupaya di dalam akses masuk ini nanti kita diskusi dengan kelompok lagi. Kebetulan terkait dengan yang biasa diminati oleh masyarakat ini. Terus wilayah ini kan potensinya nenas, hampir semua keluarga masyarakat tanamnya nenas, dan nenasnya dari wilayah ini yang paling terkenal di Satu Mebrat. Bagus ya Pak. Itu bagus. Itu makanya kita ada masukkan lagi di dalam. Boleh juga Pak agroforestry nenas. Kalau mau tanam yang lebih mudah panen-panen seperti tomat, cabai itu juga bisa dilakukan agroforestry. Jadi sambil kita menunggu yang pohon-pohon keras itu bisa dipanen, kita bisa panen 3 bulanan. Benar. Nanti di sini diakomodir semua itu. Ya, jadi pada intinya tuh masyarakat boleh berkebun di dalam hutan asalkan jangan buka lahan dengan menebang apalagi membakar. Iya. Itu aja Pak. Malah masyarakat bisa banyak yang berkebun toh. Di sini sudah banyak yang terisi. Bisa diisi sedikit-sedikit saja sih. Ya tinggal yang kosong-kosong saja itu Pak. Kebanyakan jumlah bibit sama luas Pak, di sini. Perit ya. Ya, saya kemarin itu konsentrasi di yang besar itu saja. Nanti coba saya konsentrasi apakah macam apotek hidup ini kita munculkan luasannya lagi. Iya Pak. Harus luasannya lagi. Baiknya kasih luasan misalkan 1 hektar, 2 hektar atau berapa. Oh begitu ya? Iya, jangan tidak usah. Dengan penyebaran tempatnya begitu. Iya, nanti kan bisa di ruang pemanfaatan. Iya. Pokoknya intinya kalau misalkan yang
dia cepat panen seperti agroforestry, ekotisida itu sebaiknya di area yang lebih mudah dijangkau. Oh, Karena begitu. kan mereka lebih cepat panen. Kadang-kadang ada yang butuh perawatan juga. Iya, iya. Jadi supaya masyarakat bisa sering-sering masuk ke area itu. Oke. Kalau mereka ditanam di area yang atau sudah dijangkau, mereka akan jarang masuk ke hutan, jarang tengok. Benar. Tiba-tiba mati. Artinya kita harus melihat dia akses masyarakat untuk dia cepat dari mana. Terus kegiatannya memang kita harus taruh jauh dari masyarakat itu apa, yang dekat dari masyarakat itu apa. Memang kita di dalam kita punya spot ini, areal ini kan keberadaan masyarakat ya, Ade. Keberadaan kita punya masyarakat. Kawasan oke hutan lindung, tapi mereka akses berkebun, akses perladangan tetap jalan dalam itu. Makanya saya sengaja munculkan di dalam spot itu, di peta kerja itu, saya bagi spot bekas kebun yang mana. Nanti saya mulai siasati yang harus dimasukkan di spot bekas kebun ini yang mana. Terus akses jalan yang sudah dibuat itu ada 2 jalur yang sudah masuk. Nanti saya lihat, mungkin kita siasati dengan kiri kanan jalan begitu nanti kita akan upayakan itu. Iya. Begitu. Terus kalau saya sudah masuk di usaha Pak, Oh ya, lembaga. ya lembaga nih, tolong Adik lihat dulu. Kami ini belum memahami ini barang ini. Apa KUAPS kah? Kelompok usaha PS. Ini. Kan kalau kelompok besarnya itu kelompok PS, namanya KPS. KPS, kelompok PS. Ya LD, ya KTH, ya Pokta, itu masuk KPS, kelompok besar. Di dalam kelompok besar itu ada lagi kelompok usaha. Ya, kelompok-kelompok kecil untuk usaha. Misalkan di sana potensi yang dominan ada 2, Masohi dan Kemiri misalnya. Nanti bisa dibentuk 2 KUPS, yang satu untuk mengelola Kemiri, yang satu untuk mengelola Masohi. Terima kasih. Atau Ini baru saya tahu. Saya kira satu saja untuk dia tangani semua. Bisa sebaiknya dulu bagusnya nggak terfokus banyak dulu, karena kan Bapak bilang mau. Iya, potensi ada berapa yang kita prioritaskan. Bapak yang paling berpotensi nih. Pertama Bapak bilang ada Gaharu ya. ya. Kedua jasa lingkungan boleh. Satukan saja dulu. Atau nanti kan bisa buat 2, 1 HHBK, 1 jasa lingkungan. Yang tadi air. 2 KUPS itu ya. Ya. Oke, bisa. Tidak usah banyak-banyak. Betul. Ya. Nanti kalau kebutuhannya ini baru kita tambahkan lagi tuh. Iya, yang penting berjalan dulu programnya. Betul. Terima kasih. Nanti itu KUPS kalau itu Pak. Jadi nanti di dalam KUPS ketika kelompok usaha sudah masuk, nanti kan ditetapkan tuh. Dan ditetapkannya sama teman sendiri sampai. Bisa disahkan oleh kepala CDK. KCDK bisa. Kadis bisa. Ada hanya mengetahui Kadis. kepala dinas ya. Provinsi. Ya. Kadis bisa, KCDK bisa, Kamale bisa. Itu dilegalkan sama pejabat pemerintah. Diketahui lah. Kelompok-kelompok itu ya. Kelompok kecilnya itu. Terus saya tanya kalau kepala desa atau bupati bisa tidak? Kalau bupati bisa juga ya, tapi lebih baik kita fokusnya ke yang di bidang kehutanan. ya bidang kehutanannya. Ya. Kadis, Karena kan yang lebih KCDK. tahu tuh orang-orang tertentu. Kalau begini, minta maaf, saya sengaja sampaikan ini kan terkait. Artinya akses dukungan ini kan bukan hanya kita kehutanan ini. Nah, misalnya sektor lain, misalnya kalau kita bicara pengembangan usaha air galon, ya tidak menutup kemungkinan tuh. Jadi nanti Mereka bisa, itu maksud saya, lebih bagus kita siasati SK-nya. jadi begini Pak. SK Kupsi. Sama kayak wisata. Di dinas pariwisata. Iya. Kemudian pariwisata ada kelompok sadar pariwisata. Iya. Kopdarwis. Kita ada KUPS jasa lingkungan. Kasih Kita bikin juga kelompoknya sesuai dengan potensi. kita punya potensi dan SK-nya juga ada. Mereka juga bikin SK-nya tapi sama-sama anggotanya.
karena posisinya kan sama-sama punya binaan. Iya. Nah, kita dari kehutanan, kalau misalnya kita mau nih pakai penetapan ke OPS-nya ini ditandatangani oleh Kadis Pariwisata pasti berpikir kenapa mesti ke OPS namanya, kenapa bukan Pokdarwis. Nah, sehingga memang solusinya sama dengan koperasi, mereka tidak mau menggunakan kepala dinas menetapkan kelompok KUPS, sedangkan dia punya kelompok binaan usaha namanya. Jadi solusinya adalah kita tetap bikin juga KUPS, kita ditetapkan oleh kepala bidang bagian kehutanan, mereka juga menetapkan, tapi bisa sama-sama nama anggotanya. Iya, sinergis kan ya. Jadi namanya itu terpadu, kelompok terpadu, tapi output masing-masing ada. Data masing-masing ada Berarti ditandatangani, kita- dan masing-masing juga di Kalau mereka buat kelompok secara keseluruhan kabupaten, kita fokus ke area kita. Iya, jadi misalnya Pak, contoh misalnya galon sudah dilirik sama koperasi atau usaha atau dinas perindustrian perdagangan. Dong ternyata sudah bikin kelompok di desa. Bisa kita masukkan anggota kelompok itu menjadi KUPS. Jadi tidak ada kelompok yang berbeda baku saling tabrakan. Contoh begini adik, kakak tanya, kita targetnya itu memang kita agak lambat, jujur aja deh. Ya, Kita upayakan kejar ini, kalau sudah dia dilegalitaskan kan, disahkan ditetapkan, kita masuk ke RKT lagi. Kalau sudah ditetapkan, kita targetnya tuh draft RKPS dan draft RKT-nya kita akan sinkronisasi dengan APBD kabupaten, artinya yang masuk ke Nadoran. Nah, itu yang kita targetnya begitu. Nah, contoh terkait dengan kelompok yang tadi ada sampaikan. Nah, sekarang misalnya ada lagi gencar-gencar ini ketahanan pangan ini. Nah, ketahanan pangan ini. Nah, misalnya dinas ketahanan pangan atau dinas pertanian. Nah, mereka lagi kembangkan budidaya kacang tanah, artinya sesuai potensi di Mebrat. Nah, terus mungkin kita tawar ini, kami kelompok ini, karena SK-nya RKPS-nya sudah disahkan, ini sudah disahkan, kami tawar toh. bisa, Nah itu. bisa Pak. Nah makanya kemarin kita pun target dokumen ini kalau sudah mengarah ke artinya komplit lah, komplit kita mau bikin FGD maksud kita itu sambil kita sosialisasi. Iya, sinkronisasi program kerja. Iya, kita dengan sektor yang kabupaten ataupun provinsi sesuai dengan kita punya item-item kegiatan. Begitu. Nanti Bapak bikin SK, bisa dari CDK juga menetapkan ada SK kelompok usaha perhutanan sosial, dasarnya dari SK kelompok tani besar. Iya. Nanti setelah itu ada SK rencana RKPS ada, yang mana yang berhubungan dinas apa, Iya. itu yang kita masukkan di dalam RKPS itu Pak. Di situ ada tabel, di situ seharusnya keterangan ya. Nah ini difasilitasi. Iya itu yang kakak mau kejar itu. Difasilitasi oleh siapa? Nanti di dalam SK KUPS, RKPS. Ya. Nanti coba kita cari peraturan yang memang mengikat stakeholder lain untuk bisa terlibat. Benar, Bukan wajib benar. untuk bisa terlibat. Nah begitu. Jadi Bapak lebih tahu wewenang pariwisata di mana, wewenang koperasi di mana, pelayanan satu pintu di mana, karena kan beda-beda nih. Di sini gabung Benar. Perindak, pelayanan satu pintu, koperasi gabung misalnya. Bapak bisa masukkan di situ nih. Yang difasilitasi oleh siapa? Tapi dasarnya apa? Dasarnya dari KUPS, SK KUPS sama KPS. Boleh Pak, nanti Bapak bikin dulu Tapres itu minimal 15 orang ya. Ya, 15 orang itu satu. Iya. Dong beda-beda. Jadi minimal RKUPS ini apa? KUPS Ini minimal berapa dia adik? 15. 15 orang ya? Ya, ini beda-beda kakak itu Pak. Ya. Oh, beda-beda kakak. Tapi Jadi- kalau misalkan prakteknya itu mau bareng-bareng dengan keluarganya diikutan juga tidak apa-apa, libatkan anak-anak juga Satu boleh. kakak, satu Tapi yang penting Iya, sebaiknya satu orang satu orang. formalitas SK-nya itu satu KTP satu kakak saja. Oke, berarti pas 15 ya dek? Iya, 15 saja. Rata-rata sih di sini memang 15 ya. Ya, supaya nanti kalau misalkan mau bentuk sudah siap bentuk KUPS baru tuh masih ada orang lain lagi. Pak. Iya kan, kita tidak mungkin semua toh. Iya. Kita tuh ketakutannya kalau memang KUPS-nya tuh 30
orang, 40 orang, sedangkan ini usaha masih kecil. Ya. Bagaimana mereka ketika sudah proses bisnis kecil-kecilan tuh, misalnya kalau di sini nih kalau petaninya kayu putih, 15 orang. Ketika ada produk yang dia masukkan atau dia jual, mereka sudah menghitung berapa keuntungan, berapa biaya jasa, berapa dia simpan di kelompoknya. Gitu. Jadi KUPS itu dia kayak kelompok bisnis kecil. Bisnis kecil ya. Jadi, tapi kalau sudah besar itu boleh banyak. Tapi kalau masih kecil tapi sudah banyak itu nanti konflik ada. Sudah pasti Kalau mengarah. sudah bicara uang dan Sudah pasti mengarah ke sana. uang dan usaha mereka sudah berdebat. Jadi sebaiknya itu kita bikin dulu ya, kasih lihat saja 15 orang saja dulu Pak. Iya. Karena tidak mungkin langsung juga langsung jadi usaha besar. Belum lagi diperkenalkan sebagainya. Posisinya itu nanti kegiatan-kegiatannya itu harus di kelembagaan yang masuk nih. Misalnya pertama pembentukan KUPS. Bapak mau kasih masuk dua KUPS tadi ya, nggak harus sama jasa lingkungan misalnya. Lalu setelah pembentukan KUPS, sebenarnya butuh apa nanti di kelompok sama CDK misalnya, atau pendampingnya, dia butuh apa? Ya butuh pemahaman seperti apa sebenarnya ini pengolahan gaharunya. Betul. Nah berarti harus ada sekolah lapang kah, atau Bimtek kah, atau Diklat kah, atau apakah Itu namanya? kayaknya sudah ada di dalam. Ya, apakah namanya yang ada di? Cuma kita belum isi Cuma apa ini? pelatihan apa Kira-kira gitu. apa? Dan mungkin tidak boleh dibahasakan. Selama ini gini Pak, banyak orang-orang pemerintah kalau bahasanya kita tulis di rencana pelatihan, mereka menganggapnya itu dibiayai, terus itu biaya jangkanya besar, harus dalam satu ruangan. Jadi biasanya itu kita bahasakan sekolah lapang atau bisa belajar mandiri boleh, bisa atau bimbingan teknis sederhana. Nanti Bapak saja bahasakan itu, karena jangan sampai kelompok ini biasa kan ada yang kalau diklat bahasanya diklat berarti katong ini harus pergi ke mana, Bapak harus fasilitasi kita, sedangkan sekarang tidak ada. Benar. Jadi kalau boleh disederhanakan saja bahasanya Pak, Supaya tercapai dan kelompok itu tidak melihat ada angkanya. ada ini katong dapat biaya dari sini, ternyata kan tidak ada. Bisa situ Bimtek sederhana, Bapak tuh sekolah lapang sederhana atau apa bahasanya. Bapak belajar mandiri boleh Pak, atau pendampingan mandiri. Iya. Nanti tema-temanya itu baru Kita didetailkan di RKT, rencana kerja tahunan. Jadi di sini Bapak bisa tulis saja yang umumnya apa nih? Peningkatan kapasitas atau pembelajaran pengolahan gaharu. Itu pasti kan banyak itu bagiannya, mulai dari pengenalan sampai proses bisnisnya. Berarti gaharu, pembelajaran, pengoptimalan jasa lingkungan, fokus air dan buang misalnya. Sudah, jadi Bapak nanti fokus di situ selama 10 tahun itu sampai ke usahanya. Di RKT baru Bapak bikin. Ya, tiap bulan saya bikin apa ya, misalnya khusus untuk di lembaga. Gaharu sudah diizinkan misalnya, berarti saya bulan ini atau minggu ini sebelum dom pergi panen, kita harus saja dia cara mengelola atau memanen gaharu. Itu sudah masuk jadwal pertama. Jadwal kedua, mereka harus paham jenis-jenis gaharu yang berkualitas. sudah masuk di Grade-nya apa itu masuk lagi di RKT itu. Itu CDK juga punya poin kualitas di situ Pak. Di CDK berarti CDK bisa dianggap di Kemendagri bahwa ini adalah instansi yang berpotensi untuk mandiri sebagai CDK atau KPU mandiri. Jadi situ bagus Pak, itu kan nanti silakan ditulis. Yang paling pertama difasilitasi oleh bukan balai, yang paling terdekat di situ apa? CDK. Kan kebetulan nih Bapak kan paham tentang gaharu. Tidak satu kali langsung habis begitu. Dong mengerti ya, kasih pelan-pelan. Sudah saya datang saya lihat dulu. Saya tahu yang mana kira-kira ada potensi mitra apakah yang masuk, potensi apa yang bisa diperjualbelikan untuk gaharunya kah misalnya. Saya datang, Bapak tanyalah siapa petani gaharu. Sebaiknya kelompok usaha yang misalnya gaharu itu adalah petani-petani gaharu yang memang sudah rutin, supaya tidak berubah-ubah lagi. Dia jadi profesi utamanya itu tuh Pak. Dia jadi mungkin ya ini bagian dari informasi dan penyampaian yang nanti mungkin kita
sama-sama terus untuk tidak bosan-bosan, karena masyarakat ini kan hari ini kita bicara, kita harus bimbing terus ini, dampingi terus ini, berikan motivasi ini, supaya mereka mereka ikuti proses ini, ikuti baik-baik, karena kita yang di sana kita tahu keberadaan masyarakat kita. Makanya kemarin kan saya bilang, kita punya masyarakat ini, mereka tuh macam tidak mau mengikuti proses. Nah, ini kan kita bicara rencana, ini kan proses ini. Nah, mereka tuh kan nggak mau instan jadi. Nah, mungkin yang kita bisa sinkronisasi ya cara menanam sayur-sayuran. Nah itu karena itu mereka sudah tahu. Oh, mereka tahu bahwa hari ini bulan ini kita tanam, berarti mereka sudah hitung masa panen dari objek ini. Nah itu yang mungkin masih bisa macam yang terkait dengan program, terus masa jangka waktu ini. Nah, kita mungkin nanti datang dengan inovasi-inovasi lain untuk mengembangkan mereka punya mereka punya insting, artinya pikiran. Bahkan bisa Pak, begitu. Bapak masukkan di sini kunjungan instansi, jadi di situ pemuda-pemuda atau kelompok tani, Bapak mau jalan-jalan ke instansi-instansi terkait. Iya, biar ada motivasi itu. Motivasi dan mereka yang memang berani bicara tentang kondisi yang terjadi, bukan Bapak lagi yang bicara. Benar. Nah, di sini kan belum ada. Sudah. Belum ada kelompok, belum ada ya. Di dalam kelompok situ dia menulis itu kunjungan instansi atau kunjungan kerja misalnya, belum ada Dari anggota kelompok. Bisa masukkan itu kan di lepasnya. Nah, dibanding kalau ke desa-desa, kunjungan ke ini, ke instansi. Atau koordinasi instansi, ya, bisa. Koordinasi teknis. Tapi nanti di situ difasilitasi oleh JDK pelakunya. Bapak bisa tulis pelaku kelompok PS. Nanti Bapak yang cari yang berpotensi untuk diajak, sama dengan yang di Sorong Selatan itu Pak, yang Pak Arkilaus tuh. Dia kan dia ajak anak-anak mudanya itu hari kemana ya, sampai dibukakan peningkatan kapasitas media digital. Dinas komunikasi kan, dinas informatika Kak. Iya itu. Jadi karena dia bawa anak-anak muda yang sampaikan bagaimana kondisi yang ada di dia kampung. Nah, jadi Bapak boleh masukkan di situ di kegiatan kelembagaan, kunjungan atau koordinasi boleh. Nanti Bapak bisa tulis pelaku difasilitasi oleh CDK, balai atau CDK saja memang yang lebih dekat dan memang mudah dijangkau. Pelakunya adalah kelompoknya yang melakukan. Oke. Boleh, bisa. Jadi mantap sudah deh. Ada banyak kok ini Pak, yang bisa dilakukan. Tidak perlu semua kegiatan yang jadi contoh biar KPS kelompok tani lain saja. Tidak perlu. Ya memang betul-betul bisa dilakukan. Yang kedua, bisa dilakukan secara sederhana. Jangan sampai RKP yang kita takutkan sekarang ini, RKP-nya takutnya jadinya teori saja. Itu. Jadi isi yang betul-betul memang bisa. Kita kan harus isi yang kita lakukan, yang kita kerjakan, jangan kita isi yang menghayal. Yang menghayal, karena pasti gini Pak, cara berpikirnya kita yang di masyarakat sama yang di pemerintah kan memang harus punya target, punya prognosis. Oh ini saya harus sampai sini, harus capai 5 juta hektar, kelompok harus platinum lah. Memang karena kita dituntut kerjanya itu, dengan kita orang pemerintah semua dengan anggaran yang disediakan atau memang tuntutan pimpinan. Tapi kelompok kan dia tidak punya target, jadi kita lakukan hal yang memang sudah mereka lakukan atau memang belum ada tapi berpotensi dilakukan. Gitu Pak, jadi saya takutnya jadinya formalitas. Jadi pendamping atau Bapak sebagai penyuluh misalnya atau CDK ketika ke lapangan, setiap kali ke lapangan harus bawa RKPS dan RKTM. Iya, karena harus berdasarkan itu semua. Iya, dalam jadwal di situ. Betul. Dalam jadwal kita posisinya adalah mohon maaf yang dulu
instansi lain kayak dinas pariwisata dan sebagainya, mereka datang berkunjung saja, rencananya tidak ada. Nah, kita mau rubah itu pola. Iya. Kita mau rubah pola CDK atau KPH itu ketika berkunjung dia sebagai instansi yang paling punya dasar ketika ke lapangan. Karena ada dokumen ya. Iya, selalu berdokumen. Sama dengan bapak datang berkoordinasi atau konsultasi di kita kunjungan bawa data. Ketika pulang laporannya dan outputnya ada data. Iya, iya. Nah, begitu juga nanti ke lapangan pendamping tidak boleh datang diam-diam pasif tidak. Buktinya adalah RKPS-nya. Lalu di sini penyusunan ADART itu ini saja Pak aturan mainnya mereka. Nah, sudah dijadwalkan Bapak selaku misalnya selaku yang bertanggung jawab misalnya. Tiap bulan itu saya datang ke sini lihat perkembangan ya. Lalu kira-kira mau bikin apakah, kita kumpul ajar gaharu kah, atau kita pergi sama-sama pergi menanam kah, atau setiap bulan apa atau setiap minggu apa ada waktu panen gaharu misalnya tuh ditetapkan di situ Pak di ADRT. Iya Pak, 1 bulan 1 kali. Oke, di tanggal berapa atau setiap minggu berapa saya ke sini. Berarti aturan mainnya adalah ADRT-nya adalah saya mau datang sama Bapak bilang, saya mau ke sini kalau sudah 15 orang. Kalian harus komitmen setiap hari apa kita ada di sini ketemu untuk 15 orang minimal. Itu yang ditetapkan itu yang Sorong Selatan yang sudah dibikin. Dong sudah tetapkan setiap bulan berapa dong harus ketemu. Kalender pertemuan. Ada kalender pertemuan, tapi memang ada dia punya target berapa orang. Gitu. Jadi orang harus bahas apa itu di situ. Nah itu di ADRT itu aturan mainnya. Lalu ketika hal-hal yang mungkin prinsip yang mau dilakukan itu, ketika memang ada masalah, siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa perannya ketua ini apa? Itu yang belum jelas sebenarnya tuh Pak. Misalnya memang kita kadang terutama membentuk kelompok, asal membentuk kelompok dengan cepat. Harus kita akui semua. Iya itu. Semua instansi di sini ketika ada kejar waktu, karena hanya kejar waktu kita butuh cepat. Sehingga memang ketuanya yang dipilih, anggotanya tidak ada. Tidak, iya, anggotanya tidak setuju itu. Tapi cuma itu mengusulkan, nah itu yang harus di. Makanya tidak jalan itu. Nah, itu harus dibangun dari. Oke, mungkin ada ini katanya. Ini ADRT yang dimaksud ini ADRT KUAP per masing-masing potensi atau kelompok? Tidak. Nah. Besar. Ketua. Oh ya, kelompok besar. Iya. Oh gitu. Ketuanya. Jadi memang yang harus dilihat situ ketua besarnya Pak. Nah tapi yang paling eksis nanti itu ketua KUPS. Terus ada minta maaf ya sudah. Ketua besar itu apakah dia sudah masuk di SK penetapan? Iya. Oh sudah ada di SK penetapan? Iya itu. Nanti ketua KUPS yang SK ditetapkan CDKK, balai kan. Yang kita bantu bentuk itu yang KUPS. Itu kelompok kecil. Berarti itu di SK itu ketua sudah ada ya? Sudah. Sudah. Kan pengusulan itu kan ketua sekretaris. Oh. Saya tidak lihat dia punya nama-nama, saya cuma lihat dia punya area-areanya saja. Jadi ketua itu tidak boleh menjadi ketua KUPS lagi, ketua besar tidak boleh jadi ketua KUPS. Nah, jadi ketua ini yang dimaksud kita kelompok Gapok Tang ini yang kita bentuk ADRT-nya. Itu. Oke. Dia harus, karena begini Pak, yang terjadi itu di Jawa itu KUPS-nya eksis. Kita selalu panggil ketua KUPS-nya, sedangkan ada ketua besarnya. Iya, dia tidak ada. Mereka harus paham betul yang bertanggung jawab terhadap ini izin. Iya, ketua besar. Usaha saja itu ketua KUPS. Jadi Bapak itu nanti misalnya saya hubungi ketua besar, saya mau ke sini, ketua besar yang bertanggung jawab. Gitu. Nanti dia yang kumpul ketua KUPS itu semua. Artinya kalau ke depan AD dan RT dari Gapok Tang ini sudah terbentuk, nanti mekanisme pertemuannya ini kita atur semua di situ ya. Iya. Pertemuan rutin, pertemuan ini. Ya. Apa-apa yang perlu terbahas di dalam itu Bapak pasti lebih tahu. Misalnya kita bikin aturan main di dalam kawasan ini sudah penebangan kayu. Iya. Kayu. Misalnya Bapak bilang
sabar, saya ada konsultasi dulu perihal gaharu ini. Asal jangan tebang kayu, pokoknya kita fokus gaharu. Berarti di aturannya itu adalah seluruh kelompok tidak diperkenankan untuk melakukan penebangan kayu di kawasan PS. Itu kelompok komitmen di ADRT. Misalnya kelompok juga bilang, saya mau masukkan aturan main Pak. Bapak harus juga jamin kalau Bapak mau sama kami selama 1 tahun secara rutin misalnya itu dari RT itu silahkan Bapak ini yang betul-betul memang dapat direalisasikan sampai ke penyusunan administrasi. Itu sekarang semua instansi berkejar-kejaran mencari kelompok dinamis. Mereka datang hanya sekedar isu misalnya. Mereka harus punya bukti kelompok supaya mereka punya rasa percaya tinggi sama CDK, sama kehutanan Pak, harus disusunkan buku tamu supaya mereka tidak general kalau pemerintah ini semua tidak bagus. Iya. Dan ini kan ada beberapa mindset berpikir mereka kan sudah begitu. Pemerintah jangan lagi pemerintah, padahal ini pemerintah yang mana dulu nih? Benar. Nah, ini tidak ada buktinya masalahnya. Nah, mereka diajar seperti itu Pak supaya dia punya rasa percaya tinggi. Silahkan nanti kita ajar. Nanti Bapak Ibu buat satu buku tamu ketika ada yang datang siapapun itu, ditulis itu nanti laporkan ke saya. Nanti situ di dalam bukunya itu siapa jabatannya, kantor mana, tanggal berapa, Tujuan apa, hasilnya yang mau dia dapat apa. Harus itu hasilnya dia mau apa? Hasilnya cuma mendapatkan informasi kan? Betul. Kalau tujuannya datang konsultasi, hasilnya mungkin bisa jadi dapat draft RKPS. Ternyata kayak gini nih. Kayak gitu. Jadi harus ada hasil sehingga nanti kelompok yang melaporkan itu kita biasanya itu berdayakan anak-anak muda yang lebih lincah ya. Nanti dia melaporkan atau aparat-aparat desa yang lincah. Siap. Pak, ini ada tamu saya, dia dari dinas pariwisata tapi dia datang konsultasi, dia cuma lihat 2 saja. Kita bisa berpikir situ, nanti kita coba kalau kita jalan-jalan nanti ke dinas pariwisata, kita tanya nih buahnya mau diapakan misalnya. Jadi Bapak bisa kasih sinkron. Bapak bisa kasih sinkron di situ. Itulah tujuannya ada penyusunan administrasi. Yang kedua, ketika ada konflik nih, mau apa? Konflik. Kalau kami kan ada bidang konflik tenurial. Indonesia Timur dikenal dengan konflik tenurial juga yang banyak karena memang kita punya adat yang itu. kental. Pak, adat yang kental, tidak ada yang salah dengan satunya. Nah, kelompok ini resah misalnya di kawasannya, misalnya Pak ada bermasalah. Dia mau melaporkan untuk difasilitasi solusinya apa? Dia bertanya ke kami nih, Bapak tanya ke kami, Pak, saya tidak bisa, saya pesan saya sudah ada masalah ini dan pesan misalnya. Bapak bisa bantu datang kasih dulu identifikasi kan? Kami tidak bisa datang kalau tidak ada pengaduan. Betul. Pengaduan harus sama kelompok sebagai pelaku. Itulah fungsinya dia harus tahu administrasi. Nah, supaya dia berjenjang terstruktur tuh. Ya, biasanya kita berdayakan anak-anak muda atau para desa yang memang sudah bisa pegang laptop. Jadi cari anak muda. Bisa Bapak bikin kelompok nih Pak. Kelompok usaha yang memang banyak yang jadi profesi utama gaharu. Ada kelompok yang ibu-ibu punya nih. KWT, KUPS, kelompok wanita tani itu Pak. Itu kan ya ibu-ibu biasanya dia main di jahit, main di sagu. Dia jarang main di gaharu. Itu Pak jarang. Dorang lebih suka ke hasutan itu. Ada bisa juga kelompok-kelompok anak muda dia fokus ke passion saya jasa lingkungan. Jasa lingkungan ya. Kalau ada 3 unsur itu kita bisa libatkan perannya si ini jadi apa kalau di kelembagaan. Dia fokus ini pokoknya administrasi anak muda nih. Yang ibu ini dia fokus nanti di bagaimana mengolah produk HBK kecil jadi produk yang bisa dijual. Terus kalau misalnya bapak-bapak itu tergantung dari bapak-bapak JDK atau ini yang bapak-bapak punya kelompok tani, kelompok KUPS Gaharu, dia memang fokus sampai ke mitra, sampai kerjasama penjualan. Jadi memang punya kelompok kecil, bapak bisa masukkan per gender kah atau per usia kah, tapi tetap semua terlibat di dalam kelembagaan, semua punya fungsi. Bisa begitu. Pokoknya Oke. Mantap. Pengembangan usaha terakhir Pak.
Misalnya di sini Bapak tulis bawang merah, kemiri, pisang, umbi-umbian. Oke. Nanti kalau boleh Pak, pengembangan usaha ini supaya Bapak fokus, Bapak bagi dua. Yang wajib apa, yang pilihan apa. Karena Bapak bilang fokus saja dulu 1 kah 2 kah, bisa begitu. Di sana kelompoknya atau kelompok masyarakatnya dia yang rutin apa? Yang dia jual beli. Nanas, umbi-umbian, Nah, sebenarnya juga kacang-kacangan, iya, sebenarnya juga itu sayur. bisa didukung sama kelompok yang sudah memang fokus dari dulu itu. Saya sama Ibu Nadia petani nanas. Bapak bisa ambil potensi. Apa yang saya capek-capek suruh dia tanpa ada KUPS, sebenarnya dia sumber gerak. Apalagi kalau saya kasih KUPS, saya tidak suruh dia tetap bekerja. Dia sudah, artinya sudah biasa dilakukan Tetapi itu. Bapak punya strategi, diterima bayar jadi bonus di dinas. Jadi gitu Pak. Ada gaharu yang memang berpotensi Bapak paling mau karena paling berpotensi untuk bisa dikembangkan. Ada yang tidak dikembangkan, tidak perlu dikembangkan tapi berkembang sendiri, tapi sudah atas nama KUPS. Ya, barang sudah ada di tempat. Jadi Bapak harus sebenarnya cerdik, harus lebih cerdik untuk Mengimpun ya, membentuk KUPS mana yang kira-kira berpotensi. Ya. Nah, nanti sertifikasi yang dimaksud itu setelah ada produk, kita butuh izin PIRT supaya kita punya nomor PIRT bisa ditaruh di label. Nanti juga berhubungan dengan kegiatan selanjutnya yaitu pengemasan produk dan labeling produk. Berarti kita nanti kan sesuaikan untuk KUPS agroforestry, misalnya produknya nanas. Selain nanas, nanti kita buat dalam kemasan cup. Iya, iya. Misalnya begitu. Labelnya bagaimana? Labelnya nanti kita buat stiker dengan brandingnya apa. Di sini kan ada branding juga. Iya, iya. Branding mereknya apa? Misalkan nanas Mapura. Iya. Misalkan selai Mapura. Selai nanas Mapura. Lalu promosinya di mana? Misalkan lewat Facebook. Itu nanti dituliskan di sini, Pak. Bentuk-bentuk promosinya. Iya, Facebook, Instagram, YouTube, Oke. TikTok kan. Nah, lalu kalau misalkan di daerah punya agenda rutin pameran, kita bisa tambahkan di sini. Kan di pengembangan usaha juga ada kegiatan pameran. Nah, nanti bisa kita tambahkan partisipasi pameran tahunan dinas pangan. Misalnya, kalau ada di sana tuh, bisa kan sana ada festival pameran. Ada setiap tahun. Setiap tahun ada tuh, Ya. itu nanti bisa ditulis. Nanti kita itu pun informasi itu kita sinkronkan dengan apa namanya kalender pemerintah ya. Iya, iya. Terus mungkin itu pun juga dari rencana itu minimal kita produknya sudah ada, baru kita sampai ke kapan yang tadi baru sampaikan. Iya. Nah, karena ini kan tidak mungkin urus sertifikasi kalau produknya belum ada. Iya, jadi nanti dimasukkan dulu aja Pak, kan ini namanya rencana. Nah, untuk rencana-rencana kegiatan ini Pak, nanti tolong ditambahkan tahunnya. Jadi di dalam tabel ini ditambahkan tahun berapa. Misalkan pengemasan produk ini mau mulai Tahun berapa? tahun berapa, misalkan 2024. Nah, fungsinya menambahkan tahun pada tabel-tabel rencana ini supaya nanti kita memudahkan mengisi di lampiran Pak. Nah ini kan ada lampiran, lampiran yang ada iya, masuk iya. Oke baik. Ibu, sekarang kalau macam di lampiran itu kan ini kan kita lampirannya 10 tahun ya. Iya, Nah, iya kan itu ada. EKPS kan 10 Ya, tahun. 10 tahun. Nah, berarti kalau misalnya Tahunnya. kita di rencana kerja di atas di 11 tahun lah, berarti dia belum masuk kan? Nah, Ya. dia belum masuk, yang penting kita tampilkan akan di rencana kerjanya saja. Iya. Walaupun dia tidak ada di lampiran kan dia waktu Excel itu kan misalnya itu 10 tahun 2010 sampai 2000. Yang kita masukkan di sini semuanya 10 tahun saja dulu Pak. Iya. Walaupun tahun ke belakang ini belum ada kegiatan, berarti kan di rencana di matriks yang lampiran ini kan berarti kosong toh tahunnya ke belakang. Nah, kecuali kalau kearifan lokal seperti misalkan kalau di Maluku ada dispensasi, kalau di Papua ada Iya, sasi. kearifan lokal. Sasi juga. Ya, itu kan dari dulu sudah ada, bisa dimasukkan di
matriksnya. Tapi kalau yang untuk kegiatan 2024 ke depan, ini bisa dimasukkan di lampiran Pak. Seperti misalkan kalau di tabel rencana yang di atas tadi mau tanam bibit gaharu 1000 batang dalam 10 tahun. Kita hitung masih ada berapa? 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 9, 30 tahun ke depan. Dia tinggal balik saja. Ya itu sudah itu maksudnya Ibu, itu saya sudah isi. Artinya Ya. macam-macam yang ini. Ya. Ini kan yang bingung nih saya kemarin itu kan terkait dengan sertifikasi. Ya, kalau sertifikasi itu rencananya dulu saja Pak. Iya rencana maksudnya kan rencananya di bawah saja. Ya, kira-kira tuh mau tahun berapa? Kan 2028 Tapi kan? tidak apa kalau saya usulkan tuh di lampirannya apa Nah, di lampirannya tabelnya. perlu diisi juga Pak. Justru nanti diisi di lampirannya ini supaya kita jadikan kontrol. Oh, kita punya rencana mau sertifikasi produk 2028. Berarti 2026 setidaknya sudah harus ada produk. Iya, maksud saya begini Bu. Nah, sekarang kita target sekarang ini, misalnya 2000 kita starter akhir itu kan 20 ya. 2020. Ya. Nah, berarti kita stylenya mulai dari 2021. Ya. 2021 10 tahun berarti 2031. 2030. RKPS pertama ini Ya, berarti 2021 sampai 2030. 2030. Ya. Nah, sekarang kita misalnya kita target 2031 baru kita mulai produk. Nah, kalau begitu nanti di RKPS selanjutnya saja kita Iya, bisa iya. masukkan di sini dulu. Ah, itu yang saya tanya. 10 tahun saja. Baik, baik. Itu Pak. Oke, Nanti kan 10 tahun ke depan dibikin lagi. Oke, luar biasa ini. Terima kasih Iya informasinya. Pak. Nanti Bapak yang di bagian lampiran ini kan masih ada yang di bagian centang-centang. Itu cara pengisiannya sama dengan di atas. Diisi kegiatan atau jumlah-jumlahnya. Benar, benar. Jadi tidak boleh ada cek centang-centang saja, harus diisi. Contohnya tadi Pak Yudi sudah kirim ya? Pak, ya? Ya, sudah. Ya. Contohnya ada di sini. Baik, baik. Oke ya Bu, saya Ya. pikir nanti kalau ada kekurangan lagi sudah 1 jam kita diskusi. Ya. Konsultasi, terima kasih. Maaf banyak. juga. Nanti kita Waktu. nanti waktu yang baik, informasi yang baik, kami akan berupaya mengisi melengkapikannya dengan KPS. Terus nanti juga kami setelah sampai di Sorong kami akan sampaikan hasilnya. Dan nanti juga akan koordinasi dengan Ibu di seksi 2 ya. Iya Pak. Seksi wilayah 2 bahwa ini hasil yang kami diskusi. Kalau memang ada kekurangan nanti ditambahkan. Ya. Mungkin nanti kita ketemu di 2024 lagi untuk lebih mantapkan lagi. Iya. Nah, supaya pada saat kita ajukan untuk pengesahan ya, tidak ada masalah. Iya. Jangan sampai kita mau ajukan untuk pengesahan, masalah kita bongkar lagi lebih bagus sebelum kita pengesahan. Kita sama-sama koreksi dulu ya tuh gue. Iya. Nah, terus kita pun juga nanti ada waktu ya nanti akan menyampaikan ini kepada kelompok bahwa dokumen ini dalam proses koordinasi dan mungkin akan dipercepat ya 2024. Nah, kita mudah-mudahan artinya 2024 per Januari atau per berapa bulan itu sudah pengesahan. Nah, jadi mungkin itu terus yang terakhir ini saya sampaikan untuk Ibu. Ini bagian dari inisiatif kami sendiri untuk penyusunan dokumen. Jadi kami berharap jangan bosan-bosan kalau kami tanya, Iya. karena pemahaman dan apa yang terkait dengan pengisian dan mendesain ini kami sengaja lampiaskan emosional Ibu kami saya. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan dokumen yang biasa itu orang memilih dan disahkan balai. Ya, Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Kami juga terima kasih Pak untuk semangatnya, inisiatifnya luar biasa. Iya. Karena tidak semua orang mau, walaupun mampu untuk membuat. Tidak semua orang mau berinisiatif. Kami sangat bersyukur dan beruntung punya Bapak Dong untuk kelompok. Nanti juga sampaikan salam hormat kami pada lingkungan, Iya. pada masyarakat juga, pada kelompok, terutama supaya semangat. Iya. Jadi walaupun ini RKPS nanti belum disahkan, kelompok bisa terus berkegiatan Iya. sambil menunggu supaya tidak kosong. Baik. Oke, baik.
Oke, Pak Yudi. Oke, Iya. Pak Yudi. Saya pikir itu sudah. Sudah Saya banyak, ini Pak. punya kekurangan materi, Ibu